Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang menganalisa throughput delay dan routing overhead protocol, routing AODV pada mobile ad hoc network terhadap perubahan jumlah node 5, 10, 20, 40, 50, dan traffic 10, 20. Dan kelompok kami dianggotai oleh Muhammad Iwan Ibrahim, Faiz Fikri Ramadan, Dimas Satrio Wibowo, Diozi Alfonso Subing, dan Muhammad Rizky Afrian. Selanjutnya. Dan di sini kami akan membahas yang pertama itu dasar teori, manet, routing protokol, dan NS. Yang kedua ada simulasi atau skenario parameter hasil analisa. Selanjutnya itu adalah kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Selanjutnya yaitu manet atau mobile ad hoc network yang terdiri dari dua kata yaitu ad hoc yang dalam bahasa Latin berarti untuk tujuan tertentu dan mobile yang berarti dapat bergerak dengan bebas. Mobile ad hoc network adalah sebuah jaringan tanpa kabel yang terdiri atas mobile node yang bergerak secara acak. Node-node dalam jaringan ini berfungsi juga sebagai router yang bertanggung jawab untuk mencari dan menangani rute ke setiap node di dalam jaringan. Ya, dan selanjutnya diteruskan oleh saudara Muhammad Rizky Afrian. Untuk Manet atau disebut dengan mobil ad hoc network mempunyai kelebihan. Yang pertama, tidak memerlukan dukungan infrastruktur sehingga mudah diimplementasikan dan sangat berguna ketika infrastruktur tidak ada ataupun tidak berfungsi lagi. Untuk yang kedua, fleksibel terhadap suatu keperluan tertentu karena jaringan ini memang bersifat sementara. Yang ketiga, dapat direkonfirmasi direkonfigurasi dalam beragam topologi baik untuk jumlah user kecil hingga besar sesuai dengan kebutuhan. Untuk kekurangan dari Manet yaitu yang pertama paket loss akan terjadi bila transmisi mengalami kesalahan. Untuk yang kedua seringkali terjadi disconnecting karena tidak selalu berada dalam area cakupan. Untuk yang ketiga bandwidth komunikasi terbatas. Untuk selanjutnya routing protokol merupakan suatu mekanisme penentuan jalur komunikasi yang menghubungkan dari node pengirim ke node penerima. Untuk melakukan pengiriman data informasi tersebut, maka routing protokol akan bertugas untuk menentukan jalur yang akan digunakan untuk mengirim data sampai tiba di tempat penerima. Untuk selanjutnya, pada routing protokol ini ada routing protokol proaktif yang dimana bekerja dengan cara mendistribusikan routing table ke seluruh jaringan. Jadi masing-masing node mempunyai routing table yang dilengkapi dalam artian sebuah node akan mengetahui semua routing ke node lain yang berada dalam jaringan tersebut. Ada beberapa contoh routing proaktif. Yang pertama Batman, yang kedua OLSR, yang ketiga DSDF, yang keempat HSR, yang kelima WAR. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dimas. Dan untuk selanjutnya ada protokol routing reaktif. Protokol routing reaktif melakukan proses pencarian node tujuan dengan cara on demand yang berarti proses pencarian rute hanya dilakukan ketika node sumber membutuhkan komunikasi dengan node tujuan. Beberapa contoh protokol reaktif yaitu yang pertama ada ODV, yang kedua DYMO, yang ketiga ada DSR, yang keempat ada FS DSR, yang kelima ada AR AMA, yang keenam ada BSR. Selanjutnya, yang ketiga ini ada protokol routing hybrid. Protokol routing hybrid adalah metode penggabungan kedua protokol antara routing proaktif dan reaktif. Bentuk jalur routing ini dapat berubah secara signifikan karena mobilitas node dalam jaringan ad hoc, jalan yang dibentuk adalah bukan optimal. Perubahan bentuk dapat dimanfaatkan untuk menurunkan jalur routing yang lebih baik. Jika kita dapat menghindari signifikan overhead, maka terbagi menjadi tiga yaitu
Routing protokol hybrid ini terbagi menjadi tiga, yaitu HWMP, yang kedua ZRP, yang ketiga HRPLS. Yang selanjutnya ada ODV. ODV merupakan protokol routing yang bersifat reaktif. Protokol ini bersifat reaktif karena protokol ini mulai bekerja saat ada permintaan dari source node untuk mencari tahu jalur-jalur yang akan digunakan untuk mengirimkan pesan ke node tujuan. ODV akan berubah untuk menemukan jalur yang tidak ada loop dan menemukan jalur terpendek untuk menuju node tujuan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ikhwan Ibrahim. Oke, untuk NS2 atau Network Simulator 2, NS atau Network Simulator dibangun sebagai varian dari Real Network Simulator pada tahun 1989 di UCB, University of California, Berkeley. Dari awal tim ini dibangun sebuah perangkat lunak simulasi jaringan internet untuk kepentingan riset interaksi antar protokol dalam konteks pengembangan protokol internet pada saat ini dan masa yang akan datang. Next. Oke, ya, kita akan mensimulasikan bagaimana menggunakan network simulator. Oke, kita buka VirtualBox untuk nge-run Linux. Oke, sebelumnya saya udah mengeluarkan semua file di desktop, eh, node dan traffic dan delay dan lain-lain. Oke, kita buka terminal terdahulu. Karena kita ada filenya di desktop, kita cd desktop. Oke, sebelumnya kita buka dulu gedit audv.html. Itu ini filenya. Sebelumnya karena kita untuk menganalisa Note 5, 10, 20, 40 dan 80 dan untuk di traffic 10 dan 20, tapi kita akan mengenai Note 5 di traffic 10. Save. Untuk kita ubah. Oke, kita NS dulu. Ini akan dijelaskan oleh Saudara Iwan, tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan bagaimana simulasinya menggunakan namanya terdahulu. Ini adalah dengan jumlah 5 node dengan traffic 10. Bagaimana nanti node akan bergerak menyesuaikan oleh routing ODV atau routing protokol ODV yang akan node akan bergerak secara reaktif. Terlihat node mulai bergerak menyesuaikan oleh traffic yang kita atur itu traffic 10. Gambaran untuk simulasinya seperti ini. Kurang lebih node akan bergerak dan mengeluarkan sinyal. Oke, akan dilanjutkan oleh Saudara Iwan untuk hasil throughputnya. Baik, untuk hasil throughput dari 5 node dan 10 traffic, di situ terlihat untuk routing overhead-nya itu 12,9748%, yang dimana cukup besar untuk pengiriman data. Untuk rata-rata hop count-nya itu di 1,063, menunjukkan jalur komunikasi yang hampir optimal.
Dan untuk average delay-nya itu ada di 189,0,37 ms, tergolong rendah, mencerminkan kemampuan jaringan untuk menangani traffic tanpa latensi yang signifikan. Dan untuk throughput-nya itu ada di 67,5603 kbps, mencerminkan kinerja yang cukup baik, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan jaringan yang lebih besar. Itu untuk hasil simulasi dari Note 5 dan Traffic 10. Lanjut. Oke, kita akan melanjutkan eh melanjutkan dengan jumlah Note 5 tapi tetap menggunakan Note 5 tetapi trafficnya traffic 20. Oke, sebelumnya kita akan NS. Oke, sebelum dilanjutkan nanti oleh saudara Ivan, saya akan perlihatkan bagaimana traffic 20 dengan Note 5. Hmm. Dengan jumlah Note yang sama, tapi yang membedakan hanyalah bagaimana pergerakan antar Note 5 Note ini. Ini adalah bagaimana pergerakan 5 Note ini. Ini sebenarnya ada Note juga, tapi Note yang ini tidak tidak kita perhatikan atau kita tidak perhitungkan karena ini tidak reaktif atau tidak bergerak. Kita hanya memperlihatkan bagaimana Note yang bergerak saja, yaitu 5 Note ini. Oke, karena udah memperlihatkan simulasinya, kita akan menjelaskan throughputnya oleh saudara Ikhwan. Untuk saudara Ikhwan, Baik, untuk simulasi Note 5 dengan Note Traffic 20 ditunjukkan untuk routing overhead-nya itu di 33.047,0%. 33%. 47,4709%. Hal ini memungkinkan bandwidth yang besar, cukup, sangat cukup. Untuk rata-rata hop count-nya itu ada di 1,07633. Average delay-nya itu ada di 199,543 millisecond. Eh, mencerminkan waktu transisi yang sangat cepat. Untuk average delay-nya itu ada di 77.199 kbps, menunjukkan jaringan dapat menangani aliran data dengan stabil. Lanjut. Saya mungkin akan menambahkan sedikit bahwa dengan jumlah note yang sama tetapi dengan traffic yang berbeda akan menunjukkan kualitas yang berbeda bahwa jumlah traffic akan menjelaskan bahwa lebih baik lebih bagus dengan traffic yang lebih kecil. Oke, kita coba lagi dengan yang lain. Oke, kita akan melakukan note 10 dengan traffic 10. Kita akan MS. Oke, kita akan 6 terlebih dahulu seperti sebelumnya. Terlihat bahwa kita akan menggunakan 10 node yang reaktif. Kita akan melihat bagaimana pergerakan antar node dalam mengirim paket. Terlihat bahwa dengan jumlah 10 dengan traffic 10 akan terlihat seperti ini untuk mengirim paket. Bahwa yang bergerak ini adalah paketnya yang berkirim dan ini adalah sinyal. Oke, kurang lebih pergerakan simulasinya seperti ini. Kalau kita percepat sampai habis pun sama seperti ini pergerakannya.
Oke, akan dijelaskan kembali oleh Saudara Ikhwan bagaimana throughputnya. Baik, untuk Node 10 dan Traffic 10, untuk routing overhead-nya itu ada di 43.406,7%. Untuk rata-rata hop count-nya itu ada di 1,26144 yang mengindikasikan jalur pengiriman data yang optimal dengan sedikit jumlah hop. Untuk average delay-nya 106,69 ms, menunjukkan waktu rata-rata yang diperlukan untuk pakaian mencapai tujuan. Untuk throughput-nya sendiri itu ada di 125,897 kbps, menunjukkan kapasitas jaringan yang stabil untuk 10 node dan 10 traffic. Oke, kita akan selanjutnya lanjut lagi dengan jumlah node yang sama tetapi dengan traffic yang berbeda, yaitu menggunakan traffic 20. Oke, kita akan Oke, kita akan simulasikan bagaimana memperlihatkan bagaimana pergerakan ini. Mungkin tidak terlihat terlalu jelas bagaimana pergerakannya, tapi eh, jika kita sampingkan videonya bahwa traffic 10 dan traffic 20 akan terlihat bagaimana pergerakan-pergerakannya yang sebenarnya berbeda walaupun dengan jumlah not yang sama. Eh, Oke, kurang lebih pergerakan notnya seperti ini dengan jumlah not yang seperti ini simulasinya, bahwa akan mengeluarkan throughput atau hasil seperti ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Iwan kembali. Oke, lanjut untuk 10 eh, 10 node dan 20 traffic. Untuk routing overhead-nya sendiri itu ada di 69,8667%, menunjukkan lebih banyak sumber daya yang digunakan untuk pengolahan rute. Untuk rata-rata hop count-nya itu ada di 1,40249, tetap efisien, namun rata-rata delay sangat meningkat, yaitu ada di 457,535 ms, dan untuk throughput-nya sendiri itu ada di 105,122 kbps. Mengalami penurunan efisiensi transmisi akibat beban jaringan yang lebih tinggi. Baik, lanjut. Oke, kita akan lanjut lagi dengan jumlah not yang berbeda lagi. Karena kita ada 5, 10, 20, 40, dan 80. Kita akan lihat yang 20 dengan traffic 10 juga. Terlihat dengan jumlah 20 not, kita akan melihat bagaimana pergerakannya. Bahwa pergerakan 20 not dengan traffic 10 akan sama dengan traffic yang lain, dengan jumlah not yang sama, jumlah not yang 5 dan 10. Walaupun notnya 20, trafficnya akan sama. Akan terlihat seperti ini. Ini kurang lebih untuk simulasinya. Ini adalah hasilnya yang akan dijelaskan lagi oleh Saudara Ikhwan. Baik, untuk Note 20, eh, eh, Traffic 10, untuk hasil simulasinya, routing overhead-nya itu ada di 47,034%, mencerminkan efisiensi protokol routing dalam mengelola jalur komunikasi. Untuk rata-rata hop count-nya itu ada di 1,26097, mengindikasikan bahwa data dapat dikirim dengan jalur yang pendek, menunjukkan konektivitas jaringan yang optimal. Namun rata-rata delay atau average delay-nya itu ada di 296,509 ms, menunjukkan ada peningkatan waktu transmisi meskipun masih dalam batasan. Untuk throughput-nya sendiri ada di 97,3932 kbps, menunjukkan bahwa jaringan mampu menangani traffic dengan baik dan memanfaatkan bandwidth secara efisien. Baik, boleh dilanjut. Oke, kita akan menggunakan traffic 20.
Kita akan kembali melihat bagaimana pergerakannya atau disimulasikan. Kurang lebih seperti ini. Oke, akan dijelaskan kembali oleh Saudari Ikhwan. Oke, baik. Untuk routing overheadnya sendiri di 20 knot dan traffic 20 itu ada di 66,3628%. Untuk hop count-nya itu ada di 1,22336, menunjukkan efisiensi dalam pemilihan jalur terpendek sehingga data dapat dikirim dengan jumlah lompatan yang rendah. Untuk average delay-nya ini sangat tinggi, ada di 341,712 milisecond. Dan untuk throughput-nya sendiri itu ada di 83.7648 kbps, menunjukkan kapasitas jaringan yang cukup baik dalam menangani pengiriman data. Baik, boleh Oke, lanjut. kita akan dengan jumlah not yang berbeda untuk jumlah not 40 dan traffic 10. Oke, kita akan melihat bagaimana simulasinya. Ini dengan jumlah not 40, kurang lebih pergerakan notnya akan seperti ini. Oke, ini adalah yang akan dijelaskan oleh Saudari Ikhwan lagi. Oke, baik. Untuk di Note 40 traffic 10, untuk routing overhead-nya sendiri itu ada di 57,517%, di mana hal ini menunjukkan kebutuhan yang lebih besar untuk komunikasi kontrol pada jaringan yang lebih besar. Untuk hop count-nya sendiri itu ada di 1,4724, masih menunjukkan jalur yang cukup efisien. Untuk rata-rata delay-nya atau average delay-nya itu sangat tinggi, ada di 729,134 milisecond, mengindikasikan peningkatan latensi yang berdampak negatif pada aplikasi real time. Dan untuk throughput-nya sendiri ada di 102,795 kbps, menunjukkan jaringan mampu menangani traffic dengan stabil. Baik, boleh dilanjut. Oke, kita akan menggunakan traffic 20 dengan not 40. Oke, sebelumnya kita akan melihat seperti sebelumnya itu bagaimana simulasinya. Ini adalah gambaran simulasinya. Dengan jumlah 40 dengan traffic 20. Pergerakan persebarannya. Oke, ini akan dijelaskan kembali oleh Saudara Ikhwan. Baik, untuk selanjutnya di Note 40 Traffic 20, untuk routing head overhead-nya sendiri itu ada di 94,92296%, di mana bandwidth yang sangat tinggi untuk aktivitas kontrol routing. Untuk rata-rata hop count-nya itu ada di 1,25141, menunjukkan jalur komunikasi tetap efisien dengan jumlah not perantara yang minimal, meskipun terjadi peningkatan pada average delay-nya atau rata-rata delay-nya yaitu sebesar 319,139 milisecond, menunjukkan adanya waktu tunggu yang signifikan dalam pengiriman data. Dan untuk throughput-nya sendiri itu ada di 97,3101 kbps, menandakan penurunan efisien jaringan dalam menangani beban traffic yang tinggi. Boleh dilanjut. Oke, jangan lanjut. Kita akan dengan jumlah not yang lebih besar, lebih banyak, yaitu dengan not 480 dengan traffic 10.
dengan jumlah not 4, jumlah not 80. Kita akan melihat bagaimana pergerakan persebarannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini adalah hasilnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Ikhwan. Baik, untuk Note 80, traffic 10, routing overhead-nya itu ada di 55,9635%, menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi protokol routing masih diperlukan untuk mengurangi beban pada bandwidth. Untuk rata-rata hop count-nya itu ada di 1,44388, mencerminkan jalur komunikasi yang efisien dan tidak banyak melewati node perantara. Untuk rata-rata delay-nya itu ada di 329,027 ms, cukup tinggi, sangat tinggi. Dan untuk throughput-nya itu ada di 107,781 kbps. Menunjukkan kemampuan jaringan untuk mengirimkan data dengan kapasitas yang tinggi dalam kondisi beban traffic yang rendah. Lanjut. Terakhir, kita akan melihat bagaimana Note 80 dengan traffic 20. Oke, kita bisa lihat sekarang NS-nya sekarang. Ini adalah kurang lebih Note 80 dengan traffic 20 pergerakan simulasinya. Oke, akan dijelaskan oleh Saudara Ikhwan. Baik, untuk di 80 knot dan 20 trafficnya, routing overheadnya itu ada di 91,2172%, merupakan nilai yang tinggi, menunjukkan bahwa protokol routing menjadi kurang efisien dalam mengelola kontrol routing pada skala traffic yang besar. Untuk hop count-nya sendiri itu ada di 1,24659, tetap mencerminkan jalur komunikasi yang efisien, meskipun rata-rata delay sebesar 318,989 ms, menunjukkan bahwa jaringan masih dapat menangani pengiriman dengan waktu tunda yang minimal. Untuk throughput-nya itu ada di 71,3829 kbps. Akibat tingginya overhead routing secara keseluruhan, jaringan ini menunjukkan performa yang kurang optimal, terutama dalam aspek efisiensi penggunaan bandwidth dan melakukan optimasi pada protokol routing untuk mengurangi overhead dan meningkatkan kapasitas throughput. Baik, untuk kesimpulannya, hasil simulasi menunjukkan bahwa protokol routing AODV memiliki efisiensi yang baik pada kondisi jaringan dengan jumlah node dan traffic rendah hingga sedang. Ditandai dengan rendahnya routing overhead dan delay rata-rata yang optimal, hop count rata-rata juga menunjukkan jalur komunikasi yang efisien, mencerminkan kemampuan protokol dalam menemukan rute terpendek. Namun, pada kondisi dengan jumlah node dan traffic yang tinggi, performa jaringan mulai menurun, terlihat dari meningkatnya routing overhead, delay yang signifikan, dan throughput yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa beban kontrol routing menjadi kendala utama yang memengaruhi efisiensi jaringan secara keseluruhan. Ini untuk daftar pustakanya. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.